Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami Zaizan Pleasure. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini kita masuk lagi servisan Poco M4 Pro. Handphone ini masuk dalam keadaan mati total ya teman-teman. Jadi kita akan analisa dan kita akan cek handphone ini kerusakannya di mana. Dan handphone ini kata yang saat kita lakukan pengecasan itu tidak ada respon sama sekali. Jadi kita perlu akan analisa handphone ini terlebih dahulu. Di sini kami akan ukur tegangan di baterai handphone ini. Di sini berapa tegangan yang dihasilkan, ini min 2,8, berarti terbalik ya teman-teman. Jadi tegangan dihasilkan baterai ini 2,8. Jadi ini drop ya teman-teman baterainya. Dan di sini kita akan teman-teman perhatikan nilainya hanya 2,8. Dan untuk memastikan handphone ini normal atau tidaknya, kita akan lakukan suntik tegangan terlebih dahulu ke baterai ini. Dan kita akan lakukan pengecasan menggunakan power supply. Untuk pengukuran dan pengecasan menggunakan power supply ini, kita akan lindungi terlebih dahulu punggung dari songket fleksibel baterai dengan menggunakan solatif atau menggunakan bahan-bahan lain agar tidak ground dia sehingga gagal masuk pengecasannya. Dan di sini kami akan gunakan power supply. Nah, ini kami gunakan power supply yang ini, dan kami akan kasih tegangan di power supply ini 3,8. Oke, biar cepat kami akan kasih tegangan sebesar 3,6 ya, atau 4,8 aja lah. Nah, 4,8 akan lebih cepat pengisiannya. Dan teman-teman hubungkan kabelnya yang lidah buaya itu, teman-teman hubungkan yang merah ke merah dan yang hitam ke ground. Dan di sini teman-teman perhatikan letak kutub baterainya, itu bagian ground atau yang hitam itu negatif ya teman-teman. Teman-teman lihat di songket baterai di mana letaknya. Pastikan dia tidak tertukar ya teman-teman, dan pastikan dia benar-benar terjepit. Dan yang plus itu bagian positif ya teman-teman, itu biar teman-teman gunakan kabel yang merah. Dan ini statusnya ini 2,7 sesuai dengan daya pengukuran yang kita lakukan tadi menggunakan multitester. Itu nilainya 2,7, dan kita akan suntik baterai ini sampai ke baterai ini bisa untuk melakukan pengecasan atau bisa untuk menghidupkan handphone Poco M4 ini ya teman-teman. Jadi di sini kita akan tunggu baterainya naik di angka 3,2 atau 3,3. Dan di sini video kami percepat agar tidak lama juga prosesnya. Ini sudah naik 2,9 dan sampai nantinya dia menunjukkan angka 3,2 atau 3,3. Oke, teman-teman perhatikan, yang perlu diperhatikan saat melakukan pengecasan seperti ini. Jika dia sudah mencapai 3,3, itu sudah sanggup untuk menghidupkan sebuah handphone ya teman-teman. Jadi jika nilainya 2,3 ke bawah, itu tidak akan sanggup handphone tersebut hidup, karena itu sudah dimasukkan ke kategori drop baterainya ya teman-teman. Ini masih kita tunggu baterai ini naik. Teman-teman bisa tunggu karena proses ini lama ya teman-teman. Kita akan tunggu sampai nilainya 3,2. Dan di sini masih dan ini sudah 3,2. Kita akan
coba untuk melakukan pengecasan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan teman-teman perhatikan di sini kami sudah dan dayanya sudah terisi 3,2 dan sesuai juga dengan pengukuran yang kita gunakan dengan multitester tadi ya teman-teman. Jika teman-teman ukur menggunakan multitester itu harusnya tegangannya sudah ada di angka 3,2 dan di sini kami akan langsung pengecasan, melakukan pasang songket baterainya dan kami akan lakukan pengecasan di mana kasus awal handphone ini kata yang punya itu tidak bisa melakukan pengecasan. Jadi kami akan analisa terlebih dahulu bagian pengecasan dari handphone ini. Jadi itulah sebabnya kami melakukan suntik tegangan itu sampai di angka 3,2 ya teman-teman. Jika kami suntik tegangan di angka 3,3 itu sudah sanggup untuk menghidupkan baterai handphonenya. Jadi kami sengaja untuk tidak lakukan baterai ini sampai dia terisi daya. Jadi mampu untuk melakukan pengecasan saja. Jadi di sini setelah kita lihat dan kita pastikan kondisinya, handphone ini arusnya masuk ya teman-teman. Dan dia ada logo petirnya, tetapi arusnya tidak naik dan tidak mau nambah pengecasannya. Jadi seperti itulah menurut yang punya handphone, daya masuk sebelum handphone ini mati ya teman-teman, daya ada masuk tapi tidak nambah. Jadi untuk lebih memastikan di sini apakah kesalahannya di konektor charger atau di bagian yang lain. Jadi kami lakukan pempresisian terlebih dahulu dan kami pasang satu skrup dan kita lihat di sini, perhatikan itu tidak ada arus yang naik. Jadi baterai ini tidak nambah ya teman-teman. Oke, masih kita coba dan kita uji ketika chargernya kami goyang. Itu di bagian ini teman-teman perhatikan di Smart USB ini arusnya hanya dihasilkan 0,6. Ketika kita goyang konektor chargernya, kabel chargernya itu naik arus 1,6 dan kita lepaskan langsung turun. Jadi seperti itulah kira-kira, itulah menyebabkan handphone ini tidak naik dan pengecasannya tidak mau nambah. Jadi kita akan lakukan pengisian daya dan kita akan ukur terlebih dahulu fleksibel atas ini. Kita gunakan multitester dan kita setting ke mode vol. Di sini teman-teman perhatikan, gunakan multitester, setting ke mode vol VLDC ya teman-teman. Dan kita ukur berapa tegangannya. Di sini tegangannya ada 5,2 dan seharusnya normal. Dan pastikan kabel data tidak teman-teman lepaskan ya, karena kita harus melakukan pengukuran arusnya. Oke, dan di sini sudah ada daya yang dihasilkan dan kita akan ukur lagi ke titik Vbus. Di titik Vbus itu ada 5,1 tadi dan sekarang malah turun ke 4,7. Jadi arusnya tidak stabil ya teman-teman. Saat kita ukur, ini langsung 4,7. Jadi menyebabkan handphone ini tidak naik pengecasannya itu karena di jalur Vbus arus tidak memenuhi syarat untuk pengisian daya. Sesuai sepengalaman yang kami dapatkan, handphone akan terisi daya jika nilainya 5,2 seperti di bagian soket fleksibel ini ya teman-teman. Di bagian soket fleksibel atas ini arusnya normal 5,2. Setelah kita pasang songket dari fleksibel papan charger yang bagian atas ini dan kita ukur, saat kita pasang dia arusnya langsung turun ya teman-teman. Dan tadi ada nilai 5,2, dan langsung turun ke 4,7. Ini 5,0 dan ini masih kita ukur, kita lihat lagi. Dia akan turun sendiri arusnya menjadi 4,7. Jadi menurut sesuai analisa kami,
Ini permasalahannya arus tidak masuk ke titik fibus sesuai dengan yang dibutuhkan. Titik fibus itu 5,2 ya teman-teman. Oke, di sini masih tidak ada tanda-tanda daya masuk dan logo pengecasannya pun tidak naik. Jadi hanya logo baterai kosong ya teman-teman. Oke, di sini kita akan bongkar lagi strobe yang satu kita pasang tadi. Dan kita coba lihat dulu di bagian konektor apakah permasalahannya di bagian konektornya atau tidak. Kami lepaskan terlebih dahulu papan chargernya dan kami lihat kondisinya. Seharusnya di sini normal ya teman-teman. Dan kita akan cari jalan untuk memperbaiki handphone ini. Kami lihat titik positifnya, apakah kita perlu angkat dari bawah, kita jumper atau kita akan lihat kondisinya seperti apa. Karena kita lepaskan terlebih dahulu baterainya ya. Ini kami akan lepaskan baterainya dan kami akan lihat kondisi fleksibelnya. Kemungkinan akan kami lakukan penyolderan karena permasalahannya itu dari songket ke titik fibus itu tidak muncul nilai seharusnya. Maka dari sini kami akan lakukan penjamperan titik fibus ya teman-teman. Dan kami akan ambil di bagian, karena dari bawah ke atas itu normal, tidak terlalu panjang juga kita menjamper, jadi kami ambil dari soket fleksibel bagian atas ini ke bagian mainboard ini, kami crack sedikit menggunakan pisau dan kami akan lakukan penjamperan menggunakan kawat jumper. Ini teman-teman perhatikan untuk pengerekannya. Ini pastikan dia kuningan dari arus jalurnya itu benar-benar tercrack dan dia sudah ada kuningannya. Jika sudah ada kuningannya, teman-teman akan bisa melakukan penyolderan, dan biasanya kami kasih timah cair ya teman-teman. Dan kita akan lakukan penyolderan dan kita kasih timah serta teman-teman kasih fluk juga ya teman-teman. Teman-teman kasih fluk agar mudah melekat timahnya. Dan dia sebenarnya ini jelas ya teman-teman posisi jalurnya. Untuk memastikan posisi jalur ini benar atau tidaknya, teman-teman bisa ukur menggunakan multitester. Seharusnya yang seperti yang di awal tadi nilainya adalah 5,2. Jika 5,2 itu artinya itulah jalur positif dari atau jalur fibusnya di bagian fleksibel ini. Dan di sini kami gunakan fluk cair untuk melakukan penyolderan dan akan kami kasih kawat jumper. Ini kita akan lakukan penyolderan dan kita akan kasih kawat jumper. Kita kasih kawat jumper dan kita jumper ke titik fibusnya. Ke titik fibus yang kita ukur yang nilainya tadi 4,7 ya teman-teman. Kita akan jumper ke arah ke sana. Ini kita akan ukur terlebih dahulu atau agar tidak salah jalan juga ya teman-teman, agar memastikan ini benar titik jalur fibusnya, kita lakukan pengukuran terlebih dahulu menggunakan multitester. Seperti tadi teman-teman setting multitester ke mode default dan teman-teman lakukan pengukuran menggunakan multitester sambil teman-teman colok charger ya teman-teman. Teman-teman colok charger dan teman-teman ukur titik fibusnya berapa. Apakah benar ini 5,2? Jika benar ini jalur yang kita crack tadi 5,2, berarti itulah titik jalur fibusnya dan kita tidak salah crack ya teman-teman. Oke. Di sini kami akan melakukan pengukuran. Teman-teman perhatikan untuk yang merah untuk yang hitam ke ground ya teman-teman. Ground kami akan gunakan atau manfaatkan ke bagian konektor chargernya untuk pengganti crown. Di sini kita akan ukur ke titik yang kita crack tadi, berapa benarkah 5,2.
Nah ini benar minus 5,2 karena terbalik ya teman-teman. Yang seharusnya yang hitam itu kami letakkan ke konektor chargernya, dan yang merah lah untuk bagian yang kita crack tadi. Tetapi intinya dia sudah benar ya teman-teman. Intinya pengerekan yang kita lakukan tadi sudah benar di titik jalur fibusnya. Dan kita akan kasih kawat jumper dan kita lebihkan sedikit sesuai kebutuhan untuk penjamperan ke bagian titik fibus yang tadi. Teman-teman perhatikan, untuk penyolderan ini perlu hati-hati dan ketelitian. Pastikan kawat jumper ini benar-benar terlumuri oleh timah solder tersebut. Jika sudah terlumuri berarti sudah selesai dan kita bisa lakukan pemasangan. Dan kami tidak melepaskan ini sudah teman-teman perhatikan, kawat jumpernya sudah benar-benar pas ya teman-teman, dan tidak itu sudah terlumuri semuanya oleh timah. Di titik fibus teman-teman lakukan pengerekan sedikit agar saat kita melakukan penjamperan penyolderan nantinya mudah melekat timahnya. Ini kami presisikan posisi papan chargernya terlebih dahulu dan kami pasang baterai. Agar lebih amannya teman-teman bisa lepaskan mesinnya ya teman-teman. Nah, di bagian mainboard teman-teman lepaskan. Tapi kami di sini tidak melakukan pelepasan juga, dan kami langsung melakukan penyolderan seperti ini kondisinya. Oke. Dan di sini kami kasih sedikit flux terlebih dahulu ke bagian titik fibusnya dan lakukan penyolderan. Kasih timah cair karena di ujung solder kami itu masih ada sisa timah yang kami gunakan tadi untuk penjamperan di bagian fleksibel, sehingga tidak kami lakukan penambahan timah. Dan ini sudah melekat juga timahnya. Jika sudah melekat, dan pastikan dia tidak terlalu besar timah terlalu banyak ya teman-teman. Takutnya jika terlalu banyak itu akan mengenai ke bagian yang lain karena terlalu tinggi. Dan seperti inilah kondisinya, dan kami pasang dan presisikan serta kami lakukan penyolderan, dan kami rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk bagian pelindung baterai ini kami pastikan posisinya presisi. Ini kita akan pasang baterainya. Baterai kita pasang dan kita lakukan penyolderan. Jadi kami langsung ke sini lakukan penyolderan ya teman-teman. Untuk teman-teman ketahui, untuk penyolderan seperti ini teman-teman bisa lepaskan terlebih dahulu mesinnya, jangan lakukan seperti ini, takutnya mengenai ke bagian yang lain. Dan kami tidak, dan di sini kami langsung penyolderan, intinya seperti ini. Dan pastikan kawat jumper itu kita lebihkan sedikit agar ada ruang nantinya saat kita melakukan pelepasan bagian songket LCD ini, songket dari papan charger ini ya teman-teman. Nah, di sini pastikan kawat jumpernya benar-benar terlumuri oleh timah tersebut, dan pastikan juga tidak terlalu banyak timahnya. Intinya dia sudah melekat, itu sudah selesai ya teman-teman. Ini sudah melekat, tapi karena belum terlalu bagus, ini akan lakukan penyolderan lagi. Nah, malah lepas ya teman-teman, ini lepas. Oke, ini kami bersihkan sedikit terlebih dahulu dan kami rapikan agar ada celah untuk penyolderannya. Kami lakukan pelepasan dari soketnya, dan di sini kami lakukan penyolderan ulang, dan pastikan kawat jumpernya terjumper ke titik fibus tersebut ya teman-teman. Dan pastikan tidak terlalu banyak juga timahnya agar tidak mengenai ke bagian yang lain. Jika timah terlalu banyak, karena di sana kan rawan, itu terlalu dekat dengan pelindung dari mainboard atau skrupnya, itu dekat ya teman-teman. Jadi tidak terlalu tinggi posisinya, posisi timahnya ya teman-teman. Intinya dia melekat ke titik fibus
dan tidak mengenai ke bagian yang lain. Untuk penyolderan ini agak susah juga, kita lakukan secara pelan-pelan. Nah, ini sudah, dan kita akan lakukan pemotongan ke bagian yang atas, tapi masih belum rapi. Kami rapikan lagi ya teman-teman. Sini kami rapikan lagi timahnya agar tidak terlalu tinggi, dan kami lakukan pemotongan dari sisa kawat jumper tersebut. Setelah itu kita akan coba untuk pengecasan. Maka pengecasannya sudah ada tanda-tanda arus yang naik, kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Pastikan teman-teman bersih sisa-sisa blok yang lama ini, dan teman-teman bersihkan juga menggunakan tisu. Oke, di sini kondisinya masih belum terlalu bagus, jadi kami lakukan penyolderan ulang. Untuk penyolderan, ingat teman-teman harus lepaskan terlebih dahulu ya teman-teman, karena di sini kami tidak melakukan pelepasan. Intinya oke, sini kami telah bagian kawat ini, teman-teman pastikan tidak mengenai ke bagian skrup tersebut ya teman-teman. Jika mengenai ke bagian skrup tersebut, itu akan menyebabkan arusnya tidak naik lagi. Nih teman-teman perhatikan, dan di sini kami lakukan percobaan pengecasan, dan kita akan lihat hasilnya apakah sudah ada tanda-tanda dayanya masuk, dan kita tunggu sampai baterainya naik ya teman-teman. Mudah-mudahan ini sukses. Kita akan tunggu sampai daya baterai ini mengisi terlebih dahulu. Dan ini sudah ada logo Poco ya teman-teman. Ini sudah masuk, arusnya sudah naik, dan ini sudah ada 1%. Jadi intinya pengecasannya sudah normal, dan di awal tadi pengecasannya itu tidak mau naik sama sekali. Setelah kita lakukan pengecasan sekian lama pun tidak akan ada daya masuk, dan arusnya tidak naik, dan pengecasannya tidak naik ya teman-teman. Jadi setelah kita lakukan trik ini, itu arusnya sudah bisa sudah nambah tadi 1%. Tinggal kita tunggu dan kita rapikan lagi posisinya. Tadi saat kabel charger ini kami goyang, di bagian smart USB-nya itu arusnya naik-naik turun ya teman-teman. Jadi di sini setelah kami lakukan penjamperan pada titik Vibus, itu tidak lagi goyang, dan dia sudah stabil di smart USB-nya, dan arusnya tidak lagi turun, sehingga kita bisa untuk melakukan pemasangan. Dan ini sambil kita tunggu dan kita lihat hasilnya apakah dayanya bisa nambah nantinya atau tidak. Jadi kita lakukan pengecasan terlebih dahulu. Jika sudah ada daya yang nambah persentase baterainya, itu bisa kita pasang. Ini sudah ada 2% ya teman-teman. Oke, sudah selesai permasalahannya. Intinya permasalahannya kita hanya perlu menjamper ke jalur Vibusnya. Jalur Vibus handphone ini dari songket mainboard ke songket fleksibel itu tidak ada masalah, itu ada masalah ya teman-teman. Jadi kita perlu melakukan tarik kawat jumper. Teman-teman bisa lakukan penjamperan seperti ini, dan bisa juga melakukan penjamperan dari mainboard bawah. Tapi di sini kami analisa dan kami cek itu permasalahannya ada di bagian soket atas, makanya kami lakukan pengerekan ke bagian fleksibel bagian atas tersebut, dan kami lakukan penjamperan seperti ini. Dan di sini kami akan lindungi menggunakan agar dia tidak bermasalah juga nantinya, karena takutnya ada kena ground bermasalah ya akhirnya kan. Jadi kami lindungi menggunakan lem UV.
Dan di sini kita akan panaskan menggunakan, dan kita akan keringkan lem UV ini menggunakan lampu UV, dan pastikan lem UV tersebut benar-benar mengering. Dan setelah ini kering, dan kita bisa melakukan pemasangan ke bagian penutup belakangnya ini. Dan teman-teman bisa perhatikan sampai selesai permasalahannya. Di sini kami akan lakukan percepatan pada video ini agar tidak terlalu lama juga prosesnya. Dan saya rasa mungkin sudah teratasi lah. Dan di sini kita akan cek lagi menggunakan Smart USB. Akan kami perlihatkan kepada teman-teman berapa arus yang dihasilkan di Smart USB nantinya akan kami sertakan. Untuk normalnya sebuah pengecasan ini sudah naik 5% ya teman-teman. Jadi permasalahannya sudah selesai, arusnya sudah normal. Dan kita perhatikan ke bagian Smart USB. Teman-teman bisa perhatikan di sini ke bagian Smart USB. Ini masih kami. Nah, ini teman-teman perhatikan. Ini sudah ada karena handphonenya hidup ya, start ya teman-teman. Dan ya logo 5%. Teman-teman lihat di sini. Nilainya sudah 2,0 untuk tipe C. Jika 2,0 lebih itu fast chargingnya sudah masuk seharusnya ya teman-teman. Oke, permasalahan kita sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jadi hanya hal trik kecil ini yang semoga bermanfaat. Dan teman-teman bantu dukung kami dan channel ini, supaya berkembang untuk kedepannya dengan cara teman-teman subscribe dan teman-teman like, serta teman-teman tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi kebaikan channel ini ke depannya. Dan tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk akhirat kami. Oke, dan kita lihat kondisinya, dan ini sudah kami hidupkan tadi dan sudah kami rapikan posisinya, serta sudah kami pasang untuk belakangnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, arus daya pengecasannya sudah naik 15%. Jadi sudah tidak ada masalah lagi pengecasannya. Dan oke, sudah saya cukup sampai di sini dulu. Bermanfaat untuk teman-teman serta diri kami sendiri. Dan kami sudahi dengan lebih baik tapi boleh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.